Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita masih membahas tentang kaidah pencacahan, yakni kombinasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas aturan perkalian, aturan penjumlahan, notasi faktorial, dan permutasi. Lalu untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang kombinasi. Oke, apa sih itu kombinasi? Kombinasi itu adalah banyak cara menyusun n unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Ini sangat ditekankan, tanpa memperhatikan urutan. Nah, notasi kombinasi itu ada 3: CNK, NCK, C dalam kurung NK. Nah, ini sama seperti permutasi. Hanya kalau permutasi hurufnya P, kombinasi hurufnya C. Kalau permutasi N dan R, kalau kombinasi N dan K. Itu saja yang membedakan. Oke, macam-macam kombinasi. Ini hanya ada 2. Yang pertama, kombinasi yang memiliki unsur yang berbeda. Yang keduanya, kombinasi dengan beberapa unsur yang sama. Kita akan bahas satu persatu. A. Kombinasi dengan unsur yang berbeda. Rumusnya adalah CNK sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial dikali K faktorial, di mana K kecil sama dengan N. Contoh soalnya, berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika A. Tanpa syarat apapun, B. Salah seorang harus terpilih. Oke, yang A, cara menjawabnya tanpa syarat apapun. Nah, banyak unsurnya tadi kan N-nya berarti 9. Yang dipilihnya K berarti 4. Nah, maka cara pemilihannya adalah CNK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. C 94 berarti 9 faktorial per 9 dikurang 4 faktorial dikalikan lagi dengan 4 faktorial. Ini yang membedakan rumus permutasi dan kombinasi. Oke, 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Namun karena di bawahnya ada 5 faktorial, maka ibu tulis hanya sampai 5 faktorial. Hanya untuk memudahkan ibu saja, agar tidak terlalu panjang menuliskan. Kalian juga boleh seperti itu. Oke, yang 4 faktorialnya kita jabarkan 4, 3, 2, 1. Nah, ini 5 faktorial karena sama atas dan bawah tinggal kita coret. Lalu 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, coret 6. Lalu 8 dibagi 4, 2. Maka akan menghasilkan 9 kali 2 kali 7. Hasilnya 126. Oke, bagaimana kalau yang B? Salah seorang harus selalu terpilih. Jika salah seorang harus selalu terpilih, berarti banyak unsurnya berkurang 1. Karena salah seorang harus terpilih, berarti berkurang 1. Maka N-nya menjadi 9 dikurang 1, hanya tinggal 8. Ini hampir sama seperti permutasi siklis ya kemarin. Kalau yang 3 orang harus duduk selalu berdekatan, gimana? Ternyata 3 orang itu dihitung 1. Nah, yang dipilih juga berkurang 1. Tadinya 4, jadi tinggal 3 orang yang dipilih. Maka banyak cara pemilihannya adalah CNK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial kali K faktorial. Oke, C 83, 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial.
maka hasilnya 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ingat cara menuliskannya, kalian bisa melihat di bawah ada 5 faktorial, berarti di atasnya ibu hanya menuliskan sampai 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. 5 faktorial atas dan bawah dapat dicoret, lalu yang 3-nya kita jabarkan 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Kita coret juga 6, maka yang sisanya baru kita kalikan. 8 kali 7 sama dengan 56. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui 5 warna berlainan. Tiap percampuran 3 warna yang berlainan menghasilkan suatu warna baru. Berapa banyak warna yang dapat dihasilkan? Oke, maka bisa kita jawab N-nya sama dengan 5 dan K-nya sama dengan 3. Dikarenakan jika kita ingin mencampur warna, bebas mencampur warna apa saja yang didahulukan. Maksudnya gimana? Kan tadi ada 5 warna, misalnya merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, jika kita ingin mencampur warna, misalnya merah, kuning, hijau, mau kita campur warna merah duluan atau kuning duluan atau hijau duluan, dia tidak akan mempengaruhi. Yang penting 3 warna ini dicampur dan menghasilkan satu warna baru. Mau dia kuning duluan, hijau duluan, itu maksud yang tidak memperhatikan urutan. CNK, N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. N-nya 5, K-nya 3, berarti 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini ibu urutkan 5 kali 4 kali 3 faktorial karena di bawahnya ada 3 faktorial. Lalu yang 2 faktorial ibu jabarkan 2 kali 1. 3 faktorialnya atas dan bawah sama, ibu coret. Sisa 2 kali 1 2. 4 dibagi 2 2. Lalu C53 dapat ditulis 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang kombinasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, ini teorinya. Misal, terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3 sampai Qe, di mana unsur Q1 ada sebanyak N1, unsur Q2 ada sebanyak N2, unsur Q3 ada sebanyak N3, sampai dengan unsur Qe ada sebanyak Ne. Sehingga N1 ditambah N2 ditambah N3 sampai dengan Ne itu adalah untuk N secara keseluruhan. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri dari K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, K3 unsur Q3 sampai Ke unsur Qe. Sehingga K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai Kn itu adalah, nah, teorema ini jika dibuat rumus akan menjadi C N1K1 dikali C N2K2 dikali C N3K3 sampai C NeKe, di mana K-nya kecil sama dengan N. Nah, untuk memudahkan, marilah kita lihat contoh soal. Contoh soalnya, seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seseorang yang memiliki 5 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Berapa cara petani dapat memilih hewan tersebut? Nah, ini ingat, sapi, seorang petani akan membeli 4 ekor sapi dari 5 ekor sapi, maka ingat N itu harus lebih besar daripada K. Boleh sama, misalnya N-nya 5, K-nya 5 boleh, tapi kebanyakan N itu lebih besar daripada
K. Oke, jawab. Misalnya si sapi ini, kita lihat N1-nya berarti 5, K1-nya 4. Jadi si orang ini punya 5 sapi, terus dibeli oleh Pak Petani sapinya 4 ekor. Nah, CN1 K1 berarti N1 faktorial per N1 dikurang K1 faktorial dikali K1 faktorial. Nah, ini untuk mempermudah kita akan mencari satu persatu ya. C54 berarti 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, ini 5 faktorial dijabarkan 5 dikali 4 faktorial, karena di bawah ada 4 faktorial. Jadi bisa dicoret, sisanya 5 dibagi 1, 5. Nah, bagaimana dengan kuda? Kuda pun sama seperti itu. N2-nya berarti banyaknya kuda ada 7, yang dibeli hanya 3. Berarti C N2K2 berarti N2 faktorial per N2 dikurang K2 faktorial kali K2 faktorial sama dengan C73 ya, 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, karena di bawahnya ada 4 faktorial, maka ibu menjabarkannya hanya sampai 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, yang 3 faktorialnya jangan lupa dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Oke, 4 faktorialnya dicoret, lalu 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, ibu coret 6, maka sisanya adalah 7 dikali 5 sama dengan 35. Begitupun yang kambing. Kambing ada 10 ekor, yang dibeli hanya 2 ekor. Nah, ini 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, karena di bawah ada 8 faktorial, ibu jabarkannya hanya sampai 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 kali 1. Jadi yang 2-nya dijabarkan. Oke, yang 8-nya sama, tinggal dicoret. Nah, 2 kali 1 adalah 2. Berarti 10 dibagi 2, 5. Maka hasilnya adalah 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, berarti banyak cara pemilihan tadi. CN1K1 ada 5, CN2K2 ada 35, CN3K3 ada 45. Tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 7.875 cara. Nah, sampai sini materi kita tentang kombinasi. Nah, ibu udah janji tadi bagaimana sih bu cara membedakan permutasi dan kombinasi, soalnya hampir mirip. Nah, oke. Sekarang ibu akan menjelaskan perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, ini ada 2. Jika permutasi memperhatikan urutan, artinya urutan A di kanan, B di kiri itu berbeda dengan B di kanan, A di kiri, sehingga dihitung 2. Berbeda dengan kombinasi. Ini tidak memperhatikan urutan. Misalnya mau A duluan atau B duluan, sama aja dengan B duluan atau A duluan, sehingga dihitung 1. Maksudnya gimana bu? Contohnya, kalau kita kemarin ada 7 warna, misalnya 3 warna akan dibuat satu bendera. Nah, urutan-urutan warna pada bendera itu sangat mempengaruhi. Karena contohnya gini, warna bendera kita merah putih. Nah, jika dibalik putih merah itu adalah bendera negara lain. Jadi itu sangat mempengaruhi. Contoh yang lain, kalau yang kombinasi A, B,
sama dengan BA, sehingga dihitung 1. Maksudnya gimana? Contohnya seperti yang tadi, kita membuat percampuran warna untuk cat. Nah, kita mau mencampur kuning duluan atau biru duluan, itu sama aja, karena akan menghasilkan warna yang sama. Misalnya kuning dengan biru dicampur akan menghasilkan warna hijau. Jadi mau kuning duluan yang dicampurkan dengan biru atau biru duluan baru kuning, tetap akan menghasilkan warna hijau. Yang kedua, permutasi itu memperhatikan tingkatan atau jabatan. Contoh soalnya itu adalah tentang pemilihan pengurus atau peringkat kelas atau juara kelas. Jadi misalnya si A juara 1, si B juara 2, si C juara 3, akan berbeda artinya dengan si B juara 1, si A juara 2, si C. Oke, kalau yang kombinasi itu tidak memperhatikan tingkatan atau jabatan. Contohnya orang bersalaman, mau si A duluan yang menyodorkan tangan atau si B duluan yang menyodorkan tangan, itu mereka tetap akan bersalaman. Oke, yang kedua ini contohnya pemilihan anggota regu. Nah, beda dengan pemilihan ketua, sekretaris, bendahara. Kalau anggota regu kan namanya anggota, ya mau anggota 1, 2, 3, dia tetap namanya anggota, tidak memperhatikan urutan, jadi sama aja. Kalau pemilihan peserta lomba dari suatu kelas, misalnya kalian akan dipilih oleh guru mata pelajaran untuk mengikuti lomba tertentu, misalnya lomba bahasa Indonesia, membaca puisi. Otomatis guru tersebut akan memilih dari kalian itu bebas, mau kalian si A duluan yang dipilih baru si B, atau si B duluan yang dipilih baru si A, itu tidak mempengaruhi karena kalian tidak menempati urutan tertentu. Sampai sini mudah-mudahan kalian memahami materi yang telah Ibu berikan. Jangan lupa tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.